Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Somat TV yang dimuliakan Allah, salam jumpa kembali dengan kami di program obrolan syariah, yang mana di samping saya saat ini sudah hadir beliau Bapak Syarafuddin LC.MAG. Beliau ini salah satu ulama di Boyolali yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Boyolali, dan juga di Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Boyolali sebagai Wakil Ketua. Dan beliau ini lama di Mekah, sekitar 13 tahun. Dan beliau ini juga pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan saat ini sudah purna. Dan masih mengajar. Masih mengajar, masih diperbantukan untuk mengajar. Dan pada segmen obrolan syariah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau berkaitan dengan yang viral saat ini. Artinya pada saat ini kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, di mana bulan tersebut ada rangkaian ibadah yang saat ini ada yang dipending, dan saat ini juga menghadapi kendala-kendala karena pandemi COVID ini. Oke, di segmen pertama ini kita akan membahas tentang korban. Kita akan langsung berbincang dengan beliau, Pak Syarafuddin. Assalamualaikum, Pak Syarafuddin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Pak Syarafuddin berkenan hadir di forum obrolan syariah. Mudah-mudahan nanti akan membawa pencerahan kepada umat Islam khususnya. Pak Syarafuddin yang saya hormati, pada saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada rangkaian ibadah, ada korban, ada haji, ada Idul Adha. Nah, pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan kepada Bapak dan mohon pencerahannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan korban. Begini Bapak, mungkin kami ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih sejarah syariat, sejarah korban sampai disyariatkan oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah sunnah muakkadah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan dari Mas Dewi tentang hukum atau tarikh tasyri'nya, hukum daripada ibadah korban ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah korban ini adalah, kalau kita urut sejarahnya itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yaitu dalam firman Allah, "Falamma balagha mahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara" ila akhir ayat. Kemudian diganti dengan gibas, yang memali saat itulah berakhirnya tradisi mengorbankan manusia, di mana umat yang dahulu, umat yang sebelum Nabi Ibrahim, banyak sekali dalam sejarah mereka itu mengorbankan manusia. Kemudian dalam Islam adanya sunan qablana sura'ul lana. Jadi termasuk sunnah Nabi Ibrahim itu dilestarikan oleh cucunya Nabi Muhammad SAW. Hukumnya dalam Islam berkorban ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib seumur hidup. Adapun yang mengatakan wajib itu dalilnya adalah man wujida wus'atan, barang siapa yang mempunyai kelonggaran untuk berkorban maka jangan mereka itu jangan mendekatin musallana, tempat kami salat ini, arti masjid kami ini, sebagai ancaman bahwa kalau orang mampu tidak berkorban itu keterlaluan. Ini maksudnya, walaupun hadis ini di dalam Bidayatul Mujtahid itu pendapat ulama macam-macam. Ada juga yang mengatakan idza arada, karena idza arada berarti tidak wajib, hanya sunnah saja. Idza arada ayudahi, barang siapa yang ingin bila masuk 10 awal daripada bulan Dzulhijjah jangan memotong kuku. Jangan, nanti kita akan bahas itu bagaimana pendapat ulama tentang potong kuku. Apakah potong kukunya binatang atau
atau memotong kuku atau memotong rambut yang berkorban atau binatangnya. Kemudian dalil mengatakan wajib adalah di mana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan korban selama hidupnya, selama di tasyri' enggak pernah Nabi meninggalkan korban. Akan Nabi safar atau fil hadar. Apakah Nabi itu masih berada di Madinah atau dalam perjalanan, Nabi tidak pernah tidak berkorban, yaitu dengan seekor gibas. Maka Nabi SAW Allah berkorban itu hanya doanya taqabbal minni min ahli Muhammad wa min ummati Muhammad wa min ahli Muhammad, ada 3 itu. Jadi inilah sejarah daripada korban ini, bahwa korban ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dalam Islam kapan mulai? Saya kira kalau kita lihat sejarah Islam itu semua syariat itu dimulai daripada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW. Termasuk puasa, termasuk zakat, termasuk haji itu yang paling terakhir karena tidak memungkinkan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji pada waktu itu karena Mekah itu masih dikuasai oleh orang musyrik Mekah. Baru setelah Fathu Mekah tahun ke-8 hijrah, baru Nabi SAW itu mengutus Amirul Hajj, yaitu 1 tahun, 2 tahun, kemudian tahun ketiganya itu tahun ketiga setelah Fathu Mekah, Nabi haji dengan Nabi terakhir, dan dengan haji yang terakhir yaitu namanya Haji Wada. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ini ada beberapa persoalan yang berkembang di masyarakat yang mungkin butuh pencerahan berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan korban. Kira-kira menurut Bapak ini, orang yang berkorban itu diperbolehkan untuk mendapatkan daging daripada korban itu apa tidak, Pak? Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idza wajabat junubuha faqulu minha wat imul qani wa idza wajabat junubuha faqulu minha. Jadi bila binatang korban itu kamu sudah sembelih, makanlah sebagian daripadanya. Wat imul qani, berilah orang miskin, berilah orang kaya, tidak jadi masalah itu. Bahkan Abu Hanifah membolehkan namanya bersedekah dengan korban kepada orang non-Islam. Begitu, ya? Iya, itu Abu Hanifah. Karena beliau itu hidupnya di Irak. Di Irak itu adalah masyarakat majmuk. Di sana sampai hari ini itu macam-macam agama ada di Irak. Maka pendapat Abu Hanifah boleh beri pada siapapun itu, orang miskin, orang kaya, makan sendiri. Maka ada ulama yang bahasa sepertiga untuk yang punya, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan pada fakir atau orang diberikan kepada orang kaya. Boleh itu. Kalau ini Pak, kalau kulit daripada korban tersebut itu kan ada beberapa pemahaman, boleh dijual tapi tidak atas nama panitia, terus nanti dimasuk ada yang juga boleh nggak apa-apa menjual atas nama siapapun, terus nanti hasil dari jualan itu ada yang dibelikan daging lagi, kemudian dicampurkan dengan korban tadi, ada juga yang hasil dari penjualan kulit hewan korban tadi dimasukkan untuk kas masjid. Itu bagaimana Pak menyelesaikan persoalan ini? Ya, kita untuk mengetahui itu kita lihat sejarah korban dalam Islam. Dalam Islam itu pada masa Nabi itu korban itu individu. Tidak ada namanya panitia korban, tidak ada. Bahkan sampai hari ini di negara Arab Saudi tidak ada panitia korban. Siapa yang mau korban sendiri. Maka itulah sebabnya kenapa kalau kita salat Idul Adha itu disunahkan kita sarapan itu setelah pulang salat Id. Karena pada masa Nabi dan sahabat itu mereka berkorban setelah pulang salat Id, langsung mereka sembelih itu. Dimasak kemudian dimakan. Jadi tidak ada masalah tentang kulit, tentang apa. Memang ada dalam hadis dijelaskan bahwa kita tidak boleh menjual itu kulit. Jadi tidak boleh kita jual kulit. Tapi permasalahan di kita di Indonesia ini karena memang ini adalah kultur. Maka kita kenal dalam fikih itu ada namanya fikih al-Indonesia. Fikih yang berlaku di Indonesia. Itu tidak kita dapat di Arab masalah ini. Tidak ada kita temukan di Arab Saudi.
Kalau kita haji umpamanya itu orang berkorban itu sembelih saja kemudian dia lempar, itu nggak ada, tidak paling diambil hatinya, diambil pahanya, dibawa pulang, yang lain ditinggalkan di situ. Di tempat namanya Jabal Korban di Mina itu. Di Mina. Jadi orang Arab itu kalau berkorban di Mina itu disembelih saja, diambil anunya kemudian ditinggalkan di situ. Siapa yang mau ambil silakan, gitu. nggak dibagi-bagi. Mereka sendiri yang ngambil. Mereka sendiri yang ambil, orang yang butuh yang ngambil sendiri. Makanya namanya hari tasyrik itu karena pada masa Nabi itu orang-orang Arab itu mereka bikin dendeng, yaitu dari binatang korban dikorbankan oleh orang-orang haji di Mina pada waktu itu. Kemudian muncul permasalahan di Indonesia karena kalau saya lihat di Boyolali ini tidak ada orang yang secara individu bisa, secara masyarakat kita itu tidak pandai buat rambak. Jadi kalau kita kasih kulit paling dibuang, nggak bisa dia masak. Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Paling dibuang atau dikasih kucing, dikasih apalah. Sedangkan kalau pada masyarakat, kalau di masyarakat yang lain, mungkin di luar Jawa, di NTT, di NTB itu, kalau dikasih kulit itu senang. Senang gitu. Dia bisa bikin rambak sendiri. Gitu. Nanti ketika musim hujan tidak ada orang jual ikan, maka itu yang dimakan oleh dia sebagai lauk pauk. Nah, di Boyolali tidak demikian. Maka dengan pertimbangan mubadir, dan ini tidak boleh, dan dengan pertimbangan maslahatul mursalah, maka kita bisa membagikan, panitia tuh menjual itu kulit. Tapi uang untuk menjual dari harga kulit itu tidak boleh diserahkan kepada yang berkorban. Pamannya saya berkorban, ini kulitnya dijual oleh panitia. Ini uangnya nggak boleh diberi kepada saya lagi. Saya tidak usah, saya tidak mengurus ini lagi karena ini korban ini sudah saya serahkan panitia. Panitia ambil istihad. Mau dijual, mau dibeli daging lagi, maslahat, itu tidak jadi masalah. Baik, begini Pak, masih berkaitan dengan kulit ini, ada beberapa warga yang mereka itu memberikan solusi karena mereka berpahaman bahwa yang namanya menjual kulit hewan kurban itu tidak diperbolehkan. Mereka pemahamannya begitu. Nah, akhirnya dibuat solusi. Solusinya adalah kulit daripada hewan kurban itu diberikan kepada masyarakat yang tidak berkorban, maksudnya begitu. Kemudian panitia menjualkan kulit hewan kurban itu atas nama yang dihibahi tadi. Setelah itu hasil penjualan itu diinfakkan ke masjid atas nama orang yang diberi hibah tadi. Ini menurut Bapak bagaimana Pak? Solusi yang diberikan? Menurut saya, orang berkorban itu kalau sudah diserahkan kepada panitia, nggak usah mengurus itu semuanya. Yang namanya sedekah itu termasuk amal saleh itu. Tidak usah kita ngurus. Kalau memang dia tidak menyembelih sendiri, serahkan ke panitia. Dia nggak usah mengurus kalau itu sudah di tangan panitia. Tapi panitia itu juga harus tahu hukum. Harus tahu hukum, harus belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama. Ulama bisa mengambil teks bila teks itu Quran dan hadis itu pas digunakan dan memang tidak ada masalah. Seperti menjual daging, menjual kulit itu kan nggak boleh. Tapi karena maslahatnya di sini ada illah di situ yang tidak mungkin. Kalau kita buang ini adalah, kalau kita buang salah, kita jual pun itu bagaimana, kan ada nggak boleh dijual. Tapi bagaimana? Ini kan namanya masalah fikih. Maka kita cari solusi. Bolehlah beristihad bagaimanapun, asalkan menilai ibadah korban itu jangan mengotorkan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa kalau kita sudah keluarkan itu, jangan sampai kita memikirkan kembali harga kulit, harga apa, biarlah kulit itu dijual oleh panitia, mau diserahkan kepada orang fakir atau orang miskin, panti asuhan, atau dibeli daging untuk dibagi-bagi lagi, atau hasil jualan itu diberikan kepada musala atau masjid, itu nggak jadi masalah. Terus masih ada lagi Pak, ini kaitannya dengan pengolahan korban sendiri. Kepala sapi itu sering di masyarakat ada, itu dilelang Pak. Padahal itu secara ekonomis itu mahal gitu ya. Terus itu dilelang. Sementara kalau itu dipecah-pecah sebenarnya bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Dipecah-pecah kemudian
masyarakat mau untuk menerima daripada pecahan kepala-kepala, tapi itu dilelang. Akhirnya yang mendapatkan kepala sapi itu justru orang yang mampu membeli kepala sapi tadi. Ini bagaimana, Pak? Ya, ini ketidaktahuan kita. Yang seperti itu kalau bisa dimanfaatkan, bisa kita masak, bisa dikasih orang dan bisa mengelola menjadi makanan. Kenapa harus dilelang? Oh, begitu. Tapi kadang-kadang panitia ini pikirannya ke ekonomi. Ya, benar. Ini yang kadang-kadang tidak pas dalam syariat itu. Dia bilangkan kemudian dengan alasan ini kita kembalikan kepada musalla, kepada apa musalla itu nggak usah kita pikir dengan kepala, dengan segala macam, dengan kaki. Musalla itu nggak ada yang tidak musalla, tidak ada musalla yang tidak jadi kalau kita memang membutuhkan bantuan dari masyarakat. Masyarakat kita itu masyarakat yang dermawan, masyarakat Romo. Nggak usahlah kita cari kas-kas musalla dengan kepala, dengan kaki, itu terlalu remeh itu semuanya. Berarti nasihat dari Pak Syaraf kaitannya dengan korban ini kepada masyarakat bagaimana, Pak? Untuk agar mereka ini bisa benar-benar melaksanakan korban dengan sebaik-baiknya. Iya. Kan sudah dijelaskan bahwa ibadah korban itu adalah ibadah yang paling mulia. Di antara ibadah yang paling mulia. Katanya Aisyah, kata Nabi kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi ala udhiyatiki fashhadiha, fa inna awwala qatratin ayyaqtura min damiha ayaghfira laki ma qad salaf. Wahai Fatimah, kata Nabi, saksikanlah penyembelihan korbanmu, karena darah yang pertama kali mengalir akan diampun dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Terima kasih yang telah lalu. Kemudian Fatimah bertanya, apakah untuk kita ya Rasulullah? Kata Nabi, untuk kita dan umat lana ahli umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk saya, untuk kamu, untuk ahli Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bagi berkorban ini, karena korban ini takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, artinya dari qarabah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternak, binatang yang besar bukan ayam. Jadi hendaknya kita itu berkorban betul-betul tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Karena memang asal ibadah itu diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan niat kita. Maka hadis yang pertama kali ditulis dalam kitab-kitab hadis pasti an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibah aw imra'atin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hendaknya niat yang pertama kali bagi yang berkorban. Tidak ikhlas, ada khas niat pertama kali. Ikhlas. Semua ikhlas karena Allah. Mukhlishina lahuddin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita lillahi rabbil alamin. Harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Masih satu lagi, Pak. Tadi masyarakat kadang suka bertanya, kalau daging kambing itu sampai melebihi daging kurban, itu melebihi hari tasyrik, itu masih ada, masih sekarang kan disimpan di kulkas begitu. Nah, itu kira-kira itu diperbolehkan tidak? Ini masyarakat ada yang sering bertanya begitu. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kuntu nahaitukum an iddikharil luhumul udhiyah ala faddakhiruha. Kata Nabi, tadinya saya melarang kamu itu untuk menyimpan daging korban. Maka sekarang silakan. Simpan boleh. 1 tahun nggak jadi masalah, di kulkas kita boleh. Gitu. Sangat boleh itu. Ya. Baik Pak, masih ada pertanyaan lagi berkaitan dengan kira-kira kalau yang berkorban sapi itu berapa orang, kemudian kambing itu untuk berapa orang, terus ada juga yang di Indonesia itu kerbau. Kalau di Arab mungkin unta gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak penjelasan itu? Jadi untuk berkorban ini ada 2 macam binatang kita sembelih. Kemudian yang satu yang berbadan besar, yang dinamakan dengan bahimatul an'am, yaitu onta, sapi atau kerbau. Itu yang berbadan besar. Maka untuk istirak itu 7 orang. Ini pendapat yang paling masyhur dalam ulama, pendapat para ulama. 7 orang. Jumhur ulama, walaupun ada yang mengatakan boleh, itu nggak usah, itu tidak jelas itu pendapat seperti itu. Lebih dari 7 itu tidak jelas pendapat hal yang demikian.
Jadi itu 7 untuk sapi, untuk istirak namanya. Dalam fikih itu namanya istirak. Orang patungan untuk sapi, kerbau itu boleh 7 orang. 7 orang. Sedangkan kambing itu 1 orang saja. Kemudian kalau ada dalam masyarakat kita, umpamanya arisan nyembelih kambing 50 orang, itu bukan korban namanya. Sedekah. Sedekah, atau kalau Pelatihan. dalam masyarakat kita kena masyarakat awam, masyarakat dakwah, ya belajarlah. Nah, Itu latihan ya berkorban. sarana untuk belajar berkorban. Nanti satu saat dia mampu, sebenarnya kalau tidak berkorban kan tidak apa-apa, namanya sunnah saja. Manis tata, man wujidaus atan, barang siapa yang punya kemampuan maka dia berkorban. Tidak mampu ya sudah, tidak wajib, orang tidak wajib, bahkan tidak berlaku sunnah muakkadah bagi orang yang tidak mampu berkorban. Kalau unta itu berapa, Pak? 7 sama. 7 sama. Itu kan Karena binatang ada yang mengatakan benar. unta itu untuk 14 orang katanya. Enggak 7 tetap 7 sama pendapat 7 yang 7. Kenapa kok kita nggak boleh berkorban dengan hewan yang misalnya ayam misalnya begitu? Ya. Itu kenapa itu, Pak? Ada hadis Abu Hurairah bahwa beliau itu pernah berkorban dengan dik, katanya. Itu di dalam Bidatul Mujtahid. Tapi itu didaifkan oleh para ulama hadis. Tidak benar itu. Tidak benar itu hadis bahwa berkorban dengan dik itu. Dik itu ada ayam jago. Ayam jago. Ayam jago. Jadi tidak ada hadisnya seperti itu. Ya kita berusaha kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita umat Islam ini seharusnya kita itu, karena Nabi SAW bersabda, taraktum fikum amren, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah sunnatu Rasulullah. Kemudian hadis ini kita harus kembali kepada ulama juga, karena tidak semua umpamanya hadis umpamanya pala yakriban la musallana, jangan kamu dekat, apakah ini haram li tahrim? La li tahrim, tidak mesti. Umpamanya hadis yang lain Nabi SAW bilang, barang siapa yang tidak salat di masjid akan kubakar rumahnya, maka wajib salat. Padahal hadis itu Nabi pernah membakar rumah orang karena tidak salat di masjid. Di sini kita harus belajar pada ulama. Jangan kita menafsirkan hadis dengan terjemahannya. Kita akan keliru itu. Seperti la, jangan kamu jual kulitnya. Apa la ini lin nahya, lil tahrim, atau lil tanzih, atau kan banyak arti la dalam bahasa Arab. Ya, makanya Quran dan hadis dengan bahasa Arab karena dia fleksibel. Tidak ada yang pasti kecuali yang memang pasti multi tafsir. Inilah yang membuat khazanah intelektual Islam ini berkembang karena bahasa Arab. Ya, itu maksud saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Syarafuddin telah menemani kami di obrolan syariah. Mudah-mudahan nanti di segmen selanjutnya kita akan berbincang kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih sahabat Soma TV. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.